Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini saya akan menemani kalian belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal. Islam mengajarkan kita untuk rajin bekerja dan mencari nafkah. Namun kita diajarkan pula agar tidak terbelenggu dengan harta dan kehidupan dunia yang sementara ini, dengan cara berbagi kepada sesama. Salah satunya melalui zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk menunaikan zakat dalam rangka menyucikan harta yang dimiliki. Zakat akan menjadikan harta yang dimiliki menjadi bersih dan suci. Oleh karena itu, penting untuk menunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, besar, kecil, laki-laki, dan perempuan. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk 1 jiwa. Syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Di antaranya, 1. Beragama Islam, 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah diantaranya 1. Niat, 2. Adanya muzaki atau orang berzakat fitrah, 3. Adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah, dan 4. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat atau harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat adalah 1. Beragama Islam, 2. Merdeka atau tidak hamba sahaya, 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain, 4. Harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkannya zakatnya. 5. Sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan. Dalam kajian fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam, yaitu emas atau perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, dan harta temuan atau rikas. 1. Emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah nisab emas 93,6 gram, pendapat lain 85 gram, nisab perak 624 gram. Kadar zakat keduanya 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. 2. Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab disamakan dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. 3. Peternakan.
Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut. Untuk peternakan seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harta emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 4. Pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khususnya memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisab 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakat 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 5. Harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 20%. Zakat profesi. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan, sama seperti para pedagang, peternak, dan petani. Untuk itu, para ulama berijtihad bahwa pendapatan dari profesi tersebut juga dapat dikenakan zakat. Untuk ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa dilaksanakan setiap tahun, setiap bulan, atau pada saat mendapatkannya. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Ketentuan tentang mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Zakat ini disalurkan untuk 8 golongan, yaitu 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 warim, 7 sabilillah, 8 ibnu sabil. Hikmah zakat. Hikmah dari pelaksanaan zakat antara lain: 1. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Sebagai pembersih harta dan penjagaan dari sifat tamak. 6. Membantu dan membina kaum du'afa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Nah, sekarang kalian paham kan tentang zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi, serta manfaat atau hikmahnya baik bagi diri pribadi maupun secara sosial. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.